Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Rizna Mardia 18042016, Rihadatun Nafi 18042192, Sania Novela Astri 18021295, Jumiati Ningsih 19042144, Lukman Hakim 19042858, Raihan Al-Hazra 21042393. Kali ini kami akan mempraktekkan tentang metode mediasi dalam penyelesaian sengketa. Di sini kami mengambil tema tentang hutang piutang. Nah, sebagai pengantar, saya selaku moderator akan menjelaskan apa itu hutang piutang atau uang prestasi. Uang prestasi diatur dalam pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan barulah mulai diwajibkan. Apabila si yang berutang telah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya setelah dinyatakan lalai memenuhinya. Atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuat hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tengah waktu yang telah dilampaukan. Nah, di sini yang berperan sebagai mediator adalah Rihadatun Nafi. Kemudian untuk penggugat ada Raihan Al-Hazra dan Lukman Hakim. Selanjutnya untuk tergugat ada Sania Novela Astri dan Rizna Mardia. Kepada teman-teman dipersilahkan untuk mempraktekkan mediasi dalam penyelesaian hutang piutang. Silakan Kak Nafi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Bapak dan Ibu yang saya hormati. Sebelum kita melakukan mediasi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Rihadatu Nafi MH sebagai moderator yang telah dipilih Bapak Ibu. Selanjutnya kepada Bapak Ibu saya berikan kesempatan untuk memperkenalkan dirinya masing-masing. Baik, perkenalkan nama saya Raihan sebagai penggugat dalam kasus ini. Baiklah, perkenalkan nama saya Lukman Hakim sebagai penggugat di kasus ini. Perkenalkan nama saya Vela sebagai tergugat dalam kasus ini dan ditemani oleh saudari saya yang bernama Rizky. Ya, selamat pagi Bapak dan Ibu. Perkenalkan nama saya Rizna Mardiah. Ya, baik. Baiklah, langsung saja. Saya jelaskan bahwa berdasarkan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan dalam pasal 4 disebutkan bahwa semua sengketa perdata diajukan tingkat pertama wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaiannya melalui perdamaian dengan bantuan seseorang mediator, dan pada sidang Bapak Ibu kali ini telah sepakat untuk menunjuk saya sebagai mediator dalam kasus ini. Selanjutnya saya menerangkan tentang mediasi. Mediasi adalah suatu alternatif penyelesaian sengketa di mana kedua belah pihak saling berdialog, berunding untuk menentukan titik temu. Saya selaku moderator akan memfasilitasi mediasi kali ini. Namun sebelumnya saya memulai mediasi, saya akan menjelaskan tahapan-tahapan mediasi. Yang pertama di antaranya, saya memberikan penyelesaian kepada para pihak untuk bergantian. Yang kedua, saya akan mencari kesepemahaman awal dari kedua belah pihak. Yang ketiga, saya akan mendefinisikan, menentukan agenda pembicaraan. Selanjutnya, setelah itu baru kita masuk pada tahap negosiasi. Lalu, apabila negosiasi mencari kesepakatan, kita akan menyusun kesepakatan akhir. Baiklah, Bapak dan Ibu, apakah setuju dengan kesepakatan kita yang telah saya sampaikan tadi? Setuju, Bu. Setuju, Bu. Setuju, Bu. Baiklah, kita mulai mediasi pagi ini.
Bagaimana kalau kita mendengar dari Bapak Raihan dan Bapak Lukman terlebih dahulu untuk menyampaikan keterangannya? Bagaimana Ibu Vela dan Ibu Risna, apakah setuju? Setuju, Bu. Iya, saya setuju. Baik, pada Bapak Raihan dan Bapak Lukman, mohon maaf, silahkan untuk menyampaikan gugatannya. Baik, terima kasih Bu Mediator atas kesempatannya. Begini, Ibu Vela ini sampai saat ini masih terikat hutang piutang dengan saya. Padahal di dalam surat perjanjian Ibu Vela ini telah sepakat untuk melunasi semua hutang-hutang ini pada tanggal 6 Januari 2020 tersebut. Namun sampai pada saat jatuh tempo Ibu Vela tidak mau melunasi hutangnya tersebut. Jadi saya telah beberapa kali melayangkan somasi kepada Ibu Vela. Namun sampai sekarang saya tidak juga mendapatkan kejelasan apa-apa dari Ibu Vela tersebut. Ya, baik, betul Ibu. Dan Bapak menginginkan agar pembayaran cepat dilakukan. Betul begitu, Pak? Iya, betul, Bu. Karena hutang Ibu Vela ini terbilang sudah cukup besar. Dan dalam surat perjanjian itu, saya ini sudah sepakat untuk perjanjian tersebut bahwa Ibu Vela sudah sepakat untuk segera melunasi hutang piutangnya. Ya, baiklah. Setelah kita mendengarkan penjelasan dari Bapak Raihan, selanjutnya saya berikan kesempatan untuk Ibu Vela menyampaikan hal-hal yang perlu kita ketahui. Baik, pada Ibu Vela dipersilakan. Terus terang, Bu, saya sangat kecewa atas tindakan Bapak Raihan ini. Apakah ia tidak ada jalan lain selain melakukan gugatan? Masih banyak jalan alternatif berunding dan saya pikir lebih dewasa untuk mendapatkan jalan keluar yang baik tanpa mencederai harga diri saya. Ibu Vela, jangan berdalih saya itu sudah 3 kali. Saya sudah melayangkan surat teguran terhadap Ibu Vela. Kalau Ibu memang ada itikat baik, seharusnya Ibu memberikan respon yang baik dong. Bukan justru berdiam diri dan memberikan kesan tidak bertanggung jawab seperti itu. Bapak, harap agar tenang. Kalau pihak satu bicara, maka pihak kedua harus mendengarkan agar kita dapat mengerti apa kemauan dari masing-masing pihak. Kalau bapak-bapak tetap seperti ini, maka tahap mediasi ini tidak akan dilanjutkan. Bagaimana? Apakah mau dilanjutkan atau diberhentikan saja? Oh, maaf sebelumnya, Bu. Bu, dilanjutkan, Bu. Ya, baik. Saya harapkan ya, untuk para masing-masing Bapak Ibu untuk tetap mematuhi tata tertib kita karena kita sudah mempunyai kesepakatan di awal. Baiklah, silakan Ibu Vela untuk melanjutkan penjelasannya. Jadi begini, Bu. Saya menyadari betul atas keterlambatan pelunasan hutang ini. Namun saya juga tidak membenarkan atas tindakan Bapak Raihan dengan menggugat saya. Karena gugatan ini dapat mencoreng nama baik saya. Oh, berarti Ibu Vela merasa kurang dihargai dan perlu menjaga nama baik Ibu Vela. Kemudian Ibu Vela menginginkan kedua pihak menjaga nama baik. Apakah benar begitu, Bu? Iya, sangat benar, Bu. Itulah yang saya harapkan. Baik, setelah saya mendengar penjelasan dari kedua belah pihak, Bapak Raihan dan Ibu Vela, saya menemukan ada beberapa kepemahaman awal, yaitu yang pertama, Bapak dan Ibu menginginkan adanya hubungan baik. Yang kedua, Bapak dan Ibu menginginkan agar masalah cepat terselesaikan. Begitukah yang Bapak Ibu maksudkan? Betul, Iya, Bu. betul, Bu. Ya, betul, Bu. Betul, Bu. Baik. Selanjutnya, seperti Bapak Raihan dan Ibu Vela ungkapkan bahwa sebelum perkara ini terjadi, sebenarnya Bapak Raihan menganggap Vela sebagai terutang yang dapat dipercaya dan sebaliknya pihak Ibu Vela menganggap Bapak Raihan sebagai pemberi hutang yang bisa diajak kerjasama. Kalau boleh saya bertanya, kemungkinan kelanjutan hutang piutang tersebut di kemudian hari. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, Ibu Vela harus segera mungkin dapat melunasi hutang-hutangnya tersebut karena ini sudah lewat jatuh temponya. Baik, jadi Bapak Raihan menginginkan agar terhutang mulai melunasi, benar begitu Pak? Iya, benar sekali, Bu. Baik, mengenai penjelasan dari Bapak Raihan, apakah pihak Ibu Vela ada tanggapan? Iya, Bu. Sebenarnya saya sangat kecewa terhadap Bapak Raihan karena terlalu gegabah mengambil tindakan mediasi.
Masalah ini kan bisa dibicarakan secara kekeluargaan dan dengan cara yang baik-baik. Kenapa harus melalui media ini? Oke, dari penjelasan Bapak Ibu, saya dapat menyimpulkan bahwa jika masalah hutang piutang cepat diselesaikan, maka hubungan baik antara Bapak Raihan dan Ibu Vela dapat dilanjutkan. Benar begitu Bapak Ibu? Iya, benar, Bu. Ya, benar, Bu. Iya, benar, Bu. Ya, baik. Jika demikian, ada itikat baik berarti di antara kedua belah pihak untuk menyelesaikan masalah ini. Selanjutnya, izinkan saya untuk menulis definisi permasalahan. Hakim mediator menuliskan definisi permasalahan di papan tulis yang telah disediakan. Definisi permasalahan tersebut ada dua di antaranya. Yang pertama, bagaimana menjaga nama baik atau hubungan baik antara kedua belah pihak. Yang kedua, bagaimanakah menyelesaikan permasalahan tersebut, pembayaran terhadap hutang piutang ini. Dari kedua poin tersebut, yang ingin Ibu dan Bapak bahas terlebih dahulu yang mana? Bagaimana Bapak Rehan? Yang jelas saya menginginkan Ibu Vela sesegera mungkin dapat melunasi hutang-hutangnya. Baiklah, selanjutnya Ibu Vela, bagaimana menurut Ibu? Terus terang, Bu, mengenai pelunasan hutang piutang ini, saya mendapatkan kesulitan. Saya pikir kita bahas nama baik saya dahulu. Baik, bagaimana Bapak Rehan? Apakah dari pihak Bapak Rehan ada pertimbangan lain? Baik, Bu. Tidak apa-apa, saya setuju untuk membicarakan nama baik dulu. Bagaimana agenda pertama membahas nama baik atau hutang baik antara Bapak, hubungan baik, mohon maaf, antara Bapak dan Ibu? Selanjutnya baru mengenai pembayaran. Apakah Bapak Ibu setuju? Ya, Setuju, saya Bu. setuju. Baik, setelah kedua belah pihak setuju untuk membicarakan nama baik terlebih dahulu, maka selanjutnya saya berikan kesempatan bagi Bapak dan Ibu untuk mengajukan usulan mengenai pemecahan masalah ini. Kira-kira siapa yang terlebih dahulu ingin mengemukakan usulannya? Apakah Bapak Raihan atau Ibu Risna mempunyai usulan untuk penyelesaian masalah ini? Ibu Nafi, sebetulnya hubungan saya dengan Ibu Vela ini sebelumnya cukup baik. Sehingga saya percaya memberikan pinjaman uang tersebut dengan jumlah yang cukup besar. Namun pada kenyataannya, Ibu Vela ini justru memanfaatkan kebaikan saya. Hal ini sangat sulit saya terima. Bagaimana, Bu? Iya, dalam hal pelunasan hutang-hutang pasti akan saya lunaskan pembayarannya. Namun saya harap tidak dalam waktu dekat ini, karena saya sedang mengalami kesulitan dalam keuangan. Harap pengertiannya, Bapak. Baik, apakah Ibu Vela memiliki usulan untuk memberikan kepastian pembayaran kepada Bapak Rehan? Mohon maaf, maksud saya untuk Ibu Risna, apakah memiliki usulan untuk memberikan kepastian pembayaran kepada Bapak Rehan? Iya Bu, saya punya usulan bagaimana kalau kita melakukan perjanjian tertulis yang memuat mengenai bagaimana cara pembayarannya, terus berapa jumlah yang harus dibayar, serta tenggang waktu yang dibutuhkan. Saya rasa itu sudah cukup. Iya, saya sangat setuju, Bu. Benar sekali apa yang dikatakan oleh Ibu Risna mengenai apa yang kita tuangkan dalam perjanjian tersebut. Bukan begitu, Bu Mediator? Baiklah, sebelumnya kalau boleh saya menyampaikan, baik Ibu Risna ataupun Bapak Rehan sama-sama menginginkan adanya kelanjutan hubungan baik di kemudian hari. Namun masih membutuhkan waktu untuk memikirkan cara terbaik mengenai pelunasan pembayaran di kemudian hari. Yang dapat diterima dari kedua belah pihak, bagaimana kita membahas usulan nomor 1, yaitu melanjutkan untuk menjaga nama baik dan tetap berhubungan baik. Apakah Bapak dan Ibu memiliki usulan untuk masalah ini? Yang jelas untuk selanjutnya seharusnya Bapak Raihan tidak mengambil tindakan gegabah semacam ini. Kalaupun masalah ini bisa dibicarakan dengan baik-baik. Dengan begitu, saya juga akan membayar hutang tersebut dan saya berjanji, saya tidak akan menjelek-jelekkan Bapak Raihan. Baik, saya melihat Ibu Vela beretikat untuk menjaga nama baik masing-masing pihak. Selanjutnya, bagaimana tanggapan Bapak? Oh ya, mohon maaf. Baik, saya melihat Ibu Risna beretikat baik untuk menjaga nama baik masing-masing pihak. Selanjutnya, bagaimana tanggapan Bapak Rehan? Kepada Bapak dipersilakan. Ya, pada dasarnya saya juga tidak menginginkan hal-hal seperti ini terjadi.
Kalau memang ada kejelasan dari Ibu Risna mengenai pelunasan hutang-hutang piutang ini, maka saya akan sangat berterima kasih. Baik, dari penjelasan para pihak, saya melihat Bapak Rehan dan Ibu Risna sepakat untuk tetap menjaga nama baik atau hubungan baik. Selanjutnya kita beranjak ke permasalahan nomor 2, yaitu tentang kewajiban pelunasan hutang piutang. Bagaimana? Ada tanggapan dari pihak Ibu Risna? Ya, mengenai pelunasan hutang piutang ini, saya pasti akan segera melunasi. Hanya saja, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, saya mohon kesabaran Bapak Raihan, karena saya meminta penundaan pembayaran sampai 3 bulan ke depan. Bagaimana Bapak Rehan? Dari pihak Ibu Vela sudah memberikan kepastian soal pembayaran. Apa tanggapan Bapak? Baik, tidak jadi masalah. Asalkan 3 bulan ke depan saya mau semua hutang piutang tersebut sudah lunas. Oke. Jadi begini, pihak Bapak Rehan itu membutuhkan kepastian dari Ibu Risna. Apakah Ibu Risna bisa menjamin bahwa semua hutang Bapak yang dipinjamkan Bapak Rehan pada 3 bulan ke depan akan dilunaskan oleh pihak? Ya, Bu, Pak, jadi begini, awal saya berhutang kepada Bapak Raihan ini untuk keperluan penambahan modal usaha saya. Jadi untuk 3 bulan ke depan usaha saya akan ada banyak perkembangan dan saya akan melunasi saat itu juga. Menurut saya usulan Ibu sangat konkret. Bagaimana tanggapan dari Bapak Raihan atas usulan dari Ibu Risna? Terus terang sebetulnya saya ingin pembayaran hutang piutang ini dapat segera dilunasi. Namun baiklah, tidak mengapa. Namun pada bulan ketiga Ibu Vela harus benar-benar melunasi semua hutang-hutangnya. Ya, baik. Pada pertemuan mediasi ini kita telah mencapai kata sepakat mengenai saling menjaga nama baik atau hubungan baik dan melakukan pembayaran dengan cara bayar kontan pada bulan ketiga. Dan artinya 3 bulan ke depan piutang ini sudah harus dibayarkan. Benarkah begitu Bapak, Ibu? Betul, Bu. Betul, Bu. Baik, selanjutnya kita akan mempersiapkan kesepakatan perdamaian yang nantinya di dalam kesepakatan tersebut para pihak harus menambahkan klausul. Apakah gugatan ini dicabut atau kesepakatan perdamaian yang dilakukan pada putusan majelis hakim yang melahirkan akte perdamaian? Bu Mediator, saya bertanya, apakah perbedaan dua klausul tersebut? Baiklah, saya jelaskan. Apabila gugatan tersebut dicabut, maka kesepakatan perdamaian hanya mengikat kedua belah pihak, di mana apabila salah satu pihak ingkar, maka harus diajukan gugatan kembali. Sedangkan untuk klausul yang menyebutkan kesepakatan perdamaian yang dikukuhkan di dalam majelis hakim menjadi akte perdamaian, sehingga apabila salah satu pihak melakukan prestasi atau ingkar janji, maka akan dieksekusi langsung oleh ketua pengadilan setempat tanpa mengajukan gugatan. Wah, kalau begitu harus dibukukan dong ke dalam majelis hakim. Karena kesepakatan ini masih ada poin-poin yang belum dipenuhi oleh Ibu Risna. Ya, baik. Kepada Ibu Risna, bagaimana? Apakah Ibu Risna setuju? Iya, Bu, saya setuju. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya saya akan menyerahkan kesepakatan perdamaian yang telah ditandatangan kepada Ketua Majelis Hakim dan pembacaan putusan dengan panitera penggugat. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu. Juga mohon maaf apabila dalam mediasi kali ini saya banyak melakukan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan praktek mediasi dalam penyelesaian sengketa hutang piutang, bisa kita simpulkan dari dua sudut pandang. Pertama, dari sudut pandang Sania Novela Asri yang mendampingi Ibu Risna Mardia dan juga Bapak Lukman Hakim mendampingi Bapak Raihan. Mari kita dengarkan kesimpulan dari pihak tergugat dan penggugat. Kepada Bu Vela dipersilahkan. Baiklah, jadi kesimpulan saya atas permasalahan ini, Ibu Risna akan melunasi hutangnya dalam waktu 3 bulan ke depan. Karena sudah tertera dalam perjanjian. Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Vela. Selanjutnya kepada Bapak Lukman Hakim dipersilahkan.
Baiklah, saya akan menyimpulkan dari kasus hutang piutang ini, di mana di atas tadi telah disampaikan oleh Ibu Vela bahwa hutangnya akan dilunasi dalam jangka waktu 3 bulan ke depan. Dan ini telah ditandatangani oleh Ketua Majelis Hakim dan pembaca putusan dengan penitera penggugat. Dengan kesimpulan itu bahwa seharusnya hutang piutang ini cepat terselesaikan karena di sini telah berjanji dan ditandatangani di atas kertas. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Lukman Hakim. Begitulah praktek penggunaan metode mediasi dalam penyelesaian sengketa hutang piutang. Ada beberapa kesimpulan yang bisa kita tarik bersama, yaitu mediasi merupakan salah satu alternatif yang ditempuh dalam mendamaikan sebuah konflik, bukan menyelesaikan sebuah konflik. Di sini, seorang mediator akan menemui tergugat dan penggugat, di mana di sini akan berusaha dipertemukan alasan-alasan atau alasan kenapa penggugat menggugat tergugat gitu. Mediasi merupakan salah satu alternatif di dalam penyelesaian konflik. Lebih tepatnya adalah proses pendamaian konflik, di mana dalam tahap mediasi ini tidak ada keberpihakan kepada salah satu pihak, baik itu penggugat maupun tergugat. Proses mediasi ini adalah upaya untuk mempertemukan kepentingan-kepentingan dari pihak tergugat dan penggugat agar ditemukan titik masalah, kemudian dicoba diluruskan, kemudian diambillah sebuah solusi sehingga terjadilah atau memperkuat hubungan baik antara pihak tergugat dan penggugat di akhir proses mediasi. Jadi mediasi ini sangat penting ditempuh untuk kasus-kasus yang cenderung mengarah kepada kesalahpahaman, seperti kasus yang terjadi pada saat sekarang, yaitu masalahnya adalah tentang miskomunikasi tadi, di mana ketika pihak Bu Risna itu tidak bisa memenuhi atau membayar hutang piutangnya, tetapi tidak bisa dikomunikasikan dengan baik dengan pihak penggugat, yaitu Pak Raihan tadi. Nah, jadi sebelum kita melaju atau masuk ke tahap pengadilan, baiknya kita tempuh dulu melalui jalur mediasi. Sekian praktek dari kelompok 1. Maaf atas kesalahan yang baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.